Shalom. Kalau kita pergi ke Israel ya, ikut tour, Holy Land Tour, maka ada beberapa tempat yang dikunjungi ya, yang pasti rutin biasanya itu adalah Tiberias, Kapernaum ya Sungai Yordan. Kita berlayar di Danau Galilea, tetapi ada tempat juga yang kadang-kadang bisa dikunjungi, kadang-kadang juga enggak ya. Di antaranya adalah Mount Hermon, itu di bagian utara. Ada yang bilang biasanya kalau ke sana kalau salju ya bagusnya. Tapi saya pernah ke sana ketika musim panas, lumayan dingin juga bagi kita orang Indonesia. Dan pernah juga bulan November dingin tapi belum ada salju. Lalu pernah juga ketika Desember ya, itu memang dingin dan ada saljunya. Dan memang menarik ya. Ada satu yang kita bisa pelajari ya. Di tempat-tempat seperti ini mereka membuat tempat itu nyaman dan juga aman. Kalau kita lihat gambar ini foto ketika dalam musim yang panas, summer. Dan sebelah kiri itu ya, sebelah kanan itu pada waktu ada salju. Nah, pada saat saya ke sana itu, baik waktu musim panas atau ada salju ya, atau nggak ada salju, itunya sama ya. Cable car-nya seperti itu, terbuka, jadi kena angin betul-betul. Nah, ini waktu sampai bulan November, belum ada salju tapi cukup dingin dan kami nyanyi bersama-sama di sana. Kepala harum, bertanya turun, seperti embun yang dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sekali lagi. Oh, betapa indahnya. Betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum, janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Yang pernah itu betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Iya, betapa indahnya kalau kita hidup dalam kerukunan. Diambil dari Mazmur 133, Psalms 133, A Vision of a Blessed Community, ya, satu visi atau bayangan atau gambaran ya dari satu komunitas yang diberkati. Kita baca bahasa Indonesianya aja ya, dari Mazmur 133 ini, dan dikatakan di sini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur ini ditulis oleh Daud, nyanyian ziarah Daud ya dikatakan, dan beberapa hamba Tuhan itu menceritakan bahwa ini curahan isi hati Daud ya, karena pada masa itu kalau kita baca di Alkitab ya, Daud itu punya istri beberapa orang ya,
ada yang namanya Batseba, ya, ada yang namanya Abigail, kemudian ada juga dari putri Raja Geshur, ya, dan jadi ada beberapa orang, ya, kita bisa baca itu di Perjanjian Lama, dan masing-masing istri itu memberikan anak yang jumlahnya berbeda-beda, ya. Kalau kita pelajari di salah satu ayat, ya, kita akan melihat bahwa dalam catatan itu yang paling banyak ternyata Batseba, ya. Dan Salomo yang menjadi penerus Raja Daud itu merupakan anak Daud dari Batseba. Dan dari Salomo itu nanti akan muncul garis keturunan yang melahirkan Yusuf. Yusuf yang menjadi suami Maria di Perjanjian Baru di Injil Matius, ya. Nah, tapi sebenarnya tidak hanya Salomo, ya, itu ada beberapa anak dari Batseba, ya, anak Daud lewat Batseba. Salah satunya adalah yang namanya Nathan, ya. Nathan itu kalau dipelajari garis keturunannya itu nantinya akan melahirkan Maria. Maria yang menjadi ibu, ya, tempat Yesus itu lahir, ya, sebagai manusia. Nah, di antara anak-anak Daud itu dengan masing-masing punya ibu yang berbeda, ya. Artinya ada yang misalnya Batseba punya beberapa anak, ya. Itu mereka satu kelompok, lalu dengan Abigail, lalu dengan yang lain lagi, ada macam-macam, ya. Dan ternyata mereka itu tidak rukun, ya. Mereka bertengkar satu dengan yang lain. Memang kalau kita baca sejarahnya itu awalnya karena kesalahan Daud, ya, sehingga pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya, ya, katanya seperti itu. Nah, salah satu misalnya ketika Absalom, ya, memberontak terhadap Daud, ya, karena ada persoalan juga, ya, di antara anak-anak Daud itu yang dari satu istri dengan istri yang lain, ya. Jadi ada timbul masalah di situ. Nah, dalam situasi seperti itu Daud itu merenung, ya. Sebenarnya sangat indah sekali, ya, kalau orang-orang itu mau hidup dengan rukun. Dan dia bilang itu, ya, nyanyian ziarah Daud ini, kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun, itu seperti minyak, ya, minyak urapan yang baik, yang di atas kepala meleleh ke janggut, ya, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kalau kita baca nih konteksnya di Perjanjian Lama, imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali itu harus dari keturunan Harun, ya. Jadi ini bicara mengenai pengurapan yang turun, ya, dari kepala meleleh ke janggut, lalu terus ke janggut Harun dan sampai ke leher jubahnya. Jadi ini bicara tentang keluarga, tentang satu komunitas Kristiani, ya, komunitas misalnya gereja, ya, atau kelompok persekutuan. Tapi setidaknya dalam keluarga, ya, kalau ada kerukunan, maka berkat pengurapan itu akan mengalir, ya, dari kepala turun ke bawah, ya. Nah, kalau kita bicara konteks pelayanan, kita perlu ingat, ya, tidak ada pelayanan yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Saya ingat dulu ada satu hamba Tuhan namanya Derek Prince, dia bilang begini, Anda nggak akan ketemu gereja yang sempurna, ya, organisasi gereja yang sempurna. Kalau Anda ketemu satu gereja yang menurut Anda ideal sempurna, begitu Anda masuk, maka langsung menjadi tidak sempurna, ya. Selalu ada kelebihan dan selalu juga ada kekurangannya yang sedang mungkin perlu dilengkapi, ya, dalam pandangan mata kita yang sangat terbatas ini. Tapi Daud mau bilang kalau rukun, ya, maka Tuhan memerintahkan berkat,
ya, seperti embun Gunung Hermon, ya, terus turun, ya, mengalir ke Bukit Sion. Nah, ini gambaran, ini foto, ya, gunung di Hermon itu dengan cable car-nya, ya, yang sekarang sudah lebih bagus, ya, sudah ketutup. Tapi waktu saya naik beberapa tahun yang lalu, beberapa kali itu masih yang terbuka, ya. Ya, nah itu gambar yang sebelah kiri itu yang sudah lebih baik, ya. Jadi kalau dingin, misalnya salju khususnya, itu nggak kena wajah kita secara langsung, ya. Tapi karena waktu saya ke sana ketika ada salju juga, ya, bersama dengan istri saya, kami pakai pakaian cukup tebal, jadi walaupun angin kencang, ya, tapi bisa tetap hangat, ya. Nah, ini Gunung Hermon, ya. Gunung Hermon itu ya digunakan juga untuk main ski, ya. Tapi ini menceritakan bagaimana berkat Tuhan itu bisa diperintah, ya, oleh Tuhan. Diperintah seperti embun di Gunung Hermon ini mengalir ke Bukit Sion, ya. Kita baca di Alkitab ternyata berkat itu memang diperintah, ya, oleh Tuhan. Tidak hanya di gambaran mengenai Gunung Hermon, ya, tapi kalau kita baca di Mazmur 127, nyanyian ziarah Salomo, dan Salomo itu anaknya Daud, dia banyak belajar dari Daud tentunya. Nah, itu dikatakan bahwa berkat itu juga diberikan kepada Tuhan atau diperintahkan, ya, datang kepada kita yang dicintai oleh Tuhan itu pada waktu kita tidur, ya, pada waktu kita rest, pada waktu kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan itu mengasihi semua orang karena Alkitab berkata Yohanes 3:16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Bukan hanya akan gereja atau akan orang-orang Kristen, tapi akan dunia ini, ya. Dan kasihnya itu diwujudkan lewat mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk datang ke dunia sebagai manusia, lalu menebus dosa-dosa manusia itu, sehingga manusia yang tadinya berdosa ketika percaya kepada Yesus menjadi orang-orang yang dibenarkan. Nah, itu kasihnya ditunjukkan di situ. Nah, waktu kita percaya berita Injil, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita itu menerima kasih Tuhan atau cinta Tuhan. Jadi kita mengulurkan tangan kita menerima cinta kasih Tuhan itu kepada kita. Nah, karena itu kita bisa berkata, aku dikasihi, ya. Ada lagunya, ya. Aku dikasihi, ya. Aku diberkati, ya. Sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, aku dikasihi, aku dilindungi, ya. Nah, itu bisa kita katakan karena kita menerima kasih Allah itu kepada kita. Jadi kita juga bisa kutip Mazmur 127 yang ditulis oleh Salomo yang mengatakan bahwa berkat itu, blessing, diperintahkan atau diberikan kepada kita yang dicintai Tuhan pada waktu tidur, ya. Jadi berkat itu diperintah kepada orang-orang yang dia cintai pada waktu tidur, tapi juga berkat itu diperintahkan Tuhan, kehidupan diperintahkan Tuhan, seperti embun yang di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung di Sion, ya. Nah, kalau kita bicara konteks pelayanan, ya, dimanapun kita berada, masing-masing pelayanan atau gereja itu biasanya Tuhan akan pakai pemimpinnya, leadernya yang memulai pelayanan itu, sehingga ada pengurapan khusus yang menonjol, yang terlihat, ya. Ada yang Tuhan pakai dalam bidang pujian penyembahan, sehingga gerejanya itu bercirikan yang menonjol itu pujian penyembahan, ya.
Nah, ketika orang-orang yang ada tergabung dalam gereja tersebut hidup dalam kerukunan, ya, hidup dalam sikap hati yang benar, maka pengurapan yang ada pada pemimpin, pada leader, ya, pujian penyembahan itu akan turun, ya, kepada orang-orang yang memang hidup rukun dan hidup dalam submission, ya. Itu bukan berarti kita tuh membabi buta, ya, taat, tapi ada sikap penundukan diri, ada sikap menghargai, sikap respect, hormat. Ya. Nah, sebaliknya di tempat lain mungkin ada gereja pelayanan yang leadernya, pemimpinnya atau gembalanya itu seorang penginjil dengan pengurapan yang kuat sehingga selalu merindukan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nah, itu orang-orang yang ada di bawahnya juga akan kecipratan, ya. Ada urapan seperti itu yang turun dalam hidup mereka, ya. Lalu di tempat lain lagi ada hamba Tuhan yang mungkin Tuhan pakai dalam pelayanan kesembuhan, ya, healing atau hal-hal yang lain yang membuat kita bisa melihat bahwa ada pengurapan untuk hal itu, ya. Saya belajar juga dari banyak pelayanan, ya. Kalau kita jeli, kita akan melihat bahwa Tuhan pakai berbagai pelayanan itu berbeda-beda. Ya, tentu ada satu tempat di mana kita bisa belajar, kalau kita ada gereja lokal, ya, kita bisa menundukkan diri di situ. Nah, tapi makanan kita tidak hanya dari tempat itu, ya, karena Tuhan pakai banyak pelayanan. Ya, tentu kita jadi bisa lebih seimbang, ya. Tentu kita harus juga sambil berdoa, ya, tanya Tuhan yang mana yang memang daripadanya kita bisa belajar, ya, belajar banyak. Nah, ada pelayan-pelayan tertentu yang mereka sudah melalui breakthrough, ya, dalam hal misalnya kesulitan-kesulitan, ya, tantangan untuk misalnya mendoakan orang sakit atau dalam breakthrough finansial yang luar biasa. Dan ketika kita juga menyatukan diri, ya, mendukung mereka dalam doa. Saya di beberapa pelayanan saya banyak belajar, ya. Itu ada satu prinsip bagaimana ketika kita mendukung mereka dalam doa, mungkin kita nggak hadir secara fisik, ya, tapi doa kita kemudian dinyatakan juga dengan persembahan kita, ya, mendukung visi yang Tuhan berikan bagi mereka untuk melayani, maka apa yang mereka terima dari Tuhan itu juga akhirnya kita kecipratan juga, ya. Jadi kadang-kadang perlu waktu, ya, untuk mengajarkan kebenaran ini dengan ayat-ayatnya, bahwa memang ketika kita dalam kesatuan dengan orang lain atau pelayanan tertentu yang memang Tuhan sudah pakai dalam terobosan, maka blessing-nya, pengurapannya itu bisa turun kepada kita juga, ya. Jadi kita dipakai juga dengan unik oleh Tuhan, dengan warna yang berbeda-beda, ya. Tujuannya sama, semuanya untuk melayani Tuhan, tetapi masing-masing dipakai dalam tempat yang bisa berbeda, ya. Jadi itu sebabnya saya juga belajar kalau ada pelayanan yang berbeda cara pandangnya dengan apa yang saya tahu atau dengan pelayanan-pelayanan yang pernah saya ikuti, saya belajar juga tidak cepat untuk menghakimi, ya, atau menilai, apalagi bilang itu sesat, ya. Ya paling enggak minimal kita respect, ya, sebab ujiannya begini, ya, kita lihat mungkin katakanlah enggak sama dengan kita, tapi bagaimana buah pelayanan mereka, berapa jiwa-jiwa yang mereka menangkan, yang dibawa kepada Tuhan dibanding kita atau gereja kita atau pelayanan kita, ya. Ada hal-hal di mana kita nggak bisa di sana, ya, tapi mereka Tuhan pakai di sana. Nah, beberapa pandangan yang beda, ya, kita bisa menyadari bahwa sangat terbatas kemampuan kita, ya, untuk memahami. Tetapi yang penting kita lihat bahwa mereka juga memuliakan Tuhan dan mereka dipakai Tuhan secara unik, dan kita bisa belajar hal-hal tertentu yang melengkapi untuk kita bertumbuh secara rohani. Dan pada akhirnya kita akan selalu melihat bahwa Tuhan selalu baik, ya. God
is good all the time. Ya, mari belajar nikmati itu, kebaikan Tuhan, karena itu memang tersedia buat kita semua. Amin.